anjing. Diawali dengan memperkenalkan seorang samurai yang menjadi pembunuh bayaran terbaik di Joseon. Dia adalah Linan. Pada saat itu Linan akan membunuh targetnya. Namun sebelum itu targetnya pun bertanya siapa yang mengirimnya. Linan pun tidak memberitahu siapa kliennya. Lalu tiba-tiba keluarlah pasukan suruhan dari targetnya tersebut. Dan dengan sombongnya dia mengatakan bahwa dia telah menunggunya. Akan tetapi Linan dengan mudahnya membasmi mereka. 알고 간다고 달라지는 게 있겠어? 없었습니다. 기다리고 있었다. 네. 하지만 이나는 Targetnya pun meminta ampunan dan menawari Linan dengan bayaran 10 kali lipat. Akan tetapi Linan tidak memperdulikannya dan membunuh targetnya. Setelah membunuh targetnya, tiba-tiba Linan merasakan sakit di jantungnya. Setelah itu dia mendatangi seorang tabib. Tabib tersebut menjelaskan jika pembuluh darah Linan tersumbat sehingga menyebabkan jantungnya bekerja lebih cepat. Lalu sang tabib menasihati Linan agar tidak menggunakan jurus tempurnya. Dia juga dinasihati agar berhenti berhubungan dengan seorang wanita karena dia bisa mati perlahan-lahan. Setelah itu Linan minta penawarnya. Tabib pun hanya memberitahu bahwa penawarnya adalah Ma Huancho. Akan tetapi dia tidak yakin apakah tumbuhan tersebut ada. Lalu tiba-tiba Linan berniat akan membunuh tabib tersebut. Akan tetapi tabib tersebut mengatakan jika seorang tabib akan menjaga rahasia pasiennya. Maka dari itu Linan tidak jadi membunuhnya. Lalu sang tabib memberinya beberapa obat untuk mengobati sementara. Tabib tersebut meminta Linan agar tidak terlalu banyak mengkonsumsinya karena akan sangat membahayakan hidupnya. Setelah itu Linan mendatangi seorang wanita yang bernama Yawol. Kemudian Linan yang sudah tertahan dengan tubuh seksi Yawol langsung memeluk dan meniduri Yawol. Saat yang sama beberapa ninja mendatangi tabib tempat Linan memeriksakan keadaannya, dan karena sebuah ancaman akhirnya sang tabib memberitahu keberadaan Linan. Menyadari jika dia telah diburu, Linan pun langsung menghentikan bercocok tanamnya. Akan tetapi pada saat dia akan mengambil pedangnya, tiba-tiba Yawol menodongkan pedang kepadanya. Maka dari itu Linan langsung menyadari jika Yawol juga seorang asasin sepertinya. Lalu Linan pun bertanya siapa yang mengirimnya. Yawol mengatakan seperti yang sering Linan katakan kepada targetnya. Untungnya Linan berhasil melarikan diri setelah melukai mata Yawol. Linan pun juga terlibat pertarungan ketika akan melarikan diri dari tempat tersebut. Kini Linan yang diburu pun melarikan diri untuk mencari tempat yang aman karena keadaannya yang tidak memungkinkan untuk bertarung lebih lama. Singkat cerita, Linan pun bersembunyi di dekat Gunung Jangrim. Pada saat dia tertidur, sekelompok anak kecil mencuri pedang dan juga uang Linan. Ketika Linan terbangun, pedangnya sudah berada di dekatnya. Lalu Linan pun bergegas mencari pedangnya. Pada saat di tengah perjalanan, dia melihat seorang wanita yang bernama Shen Hong sedang digoda dan akan dilecehkan oleh 3 orang. Lalu Shen Hong langsung meminta bantuan Linan. Akan tapi Linan tidak memperdulikannya. Tentu saja Shen Hong kecewa. Lalu dia berusaha melepaskan diri dari 3 orang yang akan melecehkannya tersebut. Namun ketika salah seorang tersebut ingin memukul Seon Hong, Linan pun langsung menolongnya. Linan pun mengatakan jika dia akan memberinya uang agar mereka bertiga bisa membeli seorang pelacur yang lebih cantik. Namun sayang Linan baru menyadari jika uangnya telah dicuri. Lalu dia meminta izin untuk mengambil uangnya terlebih dahulu. 조금만 기다리면 뭐 별로 Hingga akhirnya, Linan pun berakhir dengan dikeroyok 3 orang tersebut. Setelah itu, Seon Hong membawa Linan ke tempat tinggalnya. Seon Hong pun juga memberinya makan. Lalu ketika anak Seon Hong yang bernama Chilbok tiba, ia langsung mengira bahwa Linan adalah seorang gelandangan. Tentu saja Linan langsung terkejut mendengarnya. Lalu ketika Linan akan meminta izin untuk membayar makanannya nanti, ia malah diminta Seon Hong untuk mengantarkan makanan ke pembeli di warungnya. Linan juga disuruh untuk membersihkan meja dan kursi di sana. Tak hanya itu, ketika Linan beristirahat, Seon Hong langsung menyuruhnya untuk segera memotong kayu bakar karena jika tidak Linan tidak mendapatkan makan malam. 요거하고 쉬는 거야? Pada malam harinya Linan yang terlihat bingung diminta Seon Hong untuk tinggal sementara di rumahnya tersebut. Lalu Linan pun berbincang dengan Chilbok. Chilbok menceritakan tentang seorang asasin yang mendapatkan bayaran setelah membunuh seseorang. Dan menurut Chilbok itu adalah hal yang sangat keren. Maka dari itu Chilbok memutuskan untuk menjadi seorang asasin. Keesokan harinya Linan kembali mencari pedangnya. Kemudian dia mendatangi salah satu kenalannya yang bernama Cheonbo. Dan benar saja ternyata anak-anak yang telah mencuri pedang dan uang Linan adalah anak-anak yang dirawat oleh Cheonbo. Setelah itu Linan meminta bantuan Cheonbo untuk mencarikan Ma Huancho di pegunungan Jangrim. Lalu Linan pun kembali ke rumah Seon Hong untuk meminta pekerjaan. 뭐 할 줄 아는데? 얼굴 좀 풀어주고.
개구리 뒷다리. 올리고는 빼고. 다시 따라해봐요. 개구리 뒷다리. 개구리 뒷다리. 칼질은 좀. Di sisi yang lain terlihat dua orang bandit sedang ditahan. Kemudian penjaga di sana akan memberikannya sebuah makanan. Akan tapi dia justru menjatuhkannya sehingga membuat bandit tersebut marah. Namun ternyata penjaga tersebut juga menjatuhkan kunci penjaranya tersebut. Hingga akhirnya bandit tersebut pun terbebas dan langsung membunuh penjaga di sana. Pada keesokan harinya, seorang hakim di desa tersebut memukuli anak buahnya karena mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik, sehingga desa mereka dikuasai oleh bandit yang berbuat seenaknya. Setelah itu, hakim tersebut meminta para prajurit yang telah dipukuli untuk segera menemukan dua bandit yang telah kabur. Mereka diminta untuk memblokir semua jalan dan menjaga setiap perbatasan. Ketika malam harinya, ketika sang hakim sedang membuang air kecil, tiba-tiba dia didatangi seorang pendekar pedang bernama Dalgi. Dalgi mengancam sang hakim untuk tidak menangkap ataupun membiarkan dua bandit yang telah kabur mati, karena kliennya yang merupakan bos dari para bandit ingin mereka kembali ke keluarganya dengan selamat, dan jika tidak, Dalgi akan membunuh anaknya yang masih kecil. Dan mau tidak mau, sang hakim pun menuruti keinginan Dalgi tersebut. Keesokan harinya, Yibang mendatangi sang hakim, akan tapi dia tidak mau keluar karena masih ketakutan dengan ancaman Dalgi sebelumnya. Lalu setelah dipanggilkan selingkuhannya, hakim pun keluar menemui Yibang. Sang hakim pun menceritakan kepada Yibang tentang ancaman Dalgi semalam. Setelah mendengar cerita hakim, Yibang memberitahu solusi agar dia seakan tetap menjalankan perintah gubernur dan juga aman dari ancaman Dalgi, yaitu dengan membuat para penjaga mabuk sehingga kedua bandit yang menjadi buronan bisa melewati jalan dengan begitu mudah. Setelah itu, Yibang pergi ke tempat pertemuan. Ternyata Yibanglah yang menyuruh Dalgi mengancam sang hakim, dan klien Dalgi sebenarnya adalah klien Yibang, sedangkan Dalgi sendiri adalah pengawal Yibang. Lalu pada saat itu, Yibang menerima barang sebagai imbalan Yibang jika bisa memastikan kedua bandit buronan kembali dengan selamat, karena salah satu bandit buronan yang bernama Dolci adalah adik dari bos para bandit, yaitu Baekge. Yibang terlihat kecewa karena imbalan yang dia dapatkan tidak sesuai dengan kesepakatan. Namun suruhan Baekge memberitahu Yibang jika Yibang akan menerima barangnya secara penuh setelah Dolci kembali dengan selamat. Suruhan bandit tersebut juga mengancam jika Yibang tidak bisa membiarkan Dolci selamat, maka Yibang akan kehilangan lebih dari kesepakatan mereka. Sementara itu, Xion Hong memberitahu Linan bahwa mereka kali ini tutup lebih awal. Namun tiba-tiba mereka didatangi kedua bandit buronan yang memesan makanan ke warung mereka. Ketika mereka sedang makan, Chilbok mendatangi mereka dengan tatapan dendam sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Kemudian Dolci meminta Chilbok untuk mendekat. Lalu dia memberitahu Chilbok bahwa mereka bukanlah orang jahat. Namun mereka seakan bercanda mengatakan hal tersebut, dan tiba-tiba 아빠를 죽였어. 기어이야. 아이고 나리. 잘못. ya, Chilbok mencoba menusuk Dolci, akan tetapi Dolci bisa menahannya dengan tangannya. Chilbok pun berkata bahwa merekalah yang telah membunuh ayahnya. Dolci yang tak terima segera menyandra Xion Hong dan meminta pengawalnya untuk memotong lengan Chilbok. Ketika itu, Linan menolong Chilbok dengan menghentikannya menggunakan pisau di sana. Awalnya, Linan masih diremehkan, hingga akhirnya Linan pun menunjukkan kemampuannya dan langsung melukai pengawal Dolci. Dolci yang tidak terima ingin mencobanya sendiri melawan Linan, namun hasilnya tetap saja. Dolci pun akhirnya tewas di tangan Linan, sedangkan pengawal Dolci yang mencoba menyelamatkan diri langsung dikejar dan dibunuh Linan. Setelah itu, Linan mengubur mayat Dolci dan pengawalnya. Akan tetapi meskipun Chilbok curiga jika Linan adalah seorang asasin, Linan tetap tidak mengakui bahwa dia adalah seorang asasin. Keesokan harinya, Yibang mendapatkan laporan jika Dolci belum juga tiba ataupun memberikan kabar. Mendengar hal tersebut, Yibang begitu terkejut dan merasa kebingungan. Maka dari itu, dia bergegas untuk melakukan penyelidikan hilangnya kedua bandit tersebut. Di awal penyelidikannya, Yibang mendatangi warung Xion Hong. Lalu dia menunjukkan sebuah poster buronan untuk menanyakan apakah Xion Hong pernah melihatnya. Namun Xion Hong mengatakan
mengatakan bahwa dia tidak pernah melihatnya. Dia sempat merasa curiga, akan tetapi dia terus berlalu begitu saja. Pada saat di tengah perjalanan, Yibang bertemu dengan Chilbok. Lalu Yibang membawa Chilbok ke markasnya. Di sana, anak buah Yibang menginterogasi Chilbok, namun Chilbok tetap tidak memberitahu mereka. Yibang yang kesal meminta anak buahnya untuk memanggil seseorang, dan seketika itu Yibang mengetahui tempat di mana Dolci dikubur oleh Linan. Setelah memeriksa luka Dolci, Yibang menyimpulkan Dolci diserang dari depan, yang artinya dia dibunuh dengan seorang yang berani menghadapinya sekalipun Dolci adalah bandit. Maka dari itu Yibang mengajak Dalgi menemui Chionbo. Yibang memberitahu Chionbo jika Dolci, adik dari Baega, telah dibunuh dan kedatangannya adalah untuk mencari pembunuh tersebut. Akan tetapi Chionbo juga tidak memberitahu Yibang, hingga akhirnya Chionbo lebih memilih melawan. Lalu dia pun berhadapan dengan Dalgi. Namun Chionbo kalah dan kehilangan tangannya. Chionbo yang bersikeras tidak memberitahu memilih Yibang untuk dibunuh saja. Namun dengan kelicikannya, Yibang mengancam akan memotong kaki anak-anak tunawisma yang dirawat Chionbo. Dan mau tidak mau akhirnya Chionbo memberitahu Yibang jika pelakunya adalah Linan. Yibang pun sempat terkejut karena pelakunya adalah asasin terkenal yang sangat ditakuti. Namun Yibang tetap memutuskan untuk menemui Linan. Di sisi yang lain, Xiong Hong sangat mengkhawatirkan Chilbok karena belum kunjung pulang. Lalu tiba-tiba Linan menyadari kedatangan musuh, sehingga dia memutuskan untuk menemuinya. Dan siapa sangka ternyata mereka adalah Dalgi dan anak buah Yibang. Ketika bertemu Linan, Dalgi langsung mengeluarkan pedangnya untuk mencoba melawan Linan. Akan tetapi Yibang menghentikannya karena dia memiliki siasat baru untuk memanfaatkan Linan. Yibang ternyata ingin Linan membunuh Baega, dan dia yang begitu pintar mencari informasi kelemahan orang menawarkan Linan dengan imbalan Ma Huangzhou. Dan akhirnya Linan pun mau menuruti keinginan Yibang untuk membunuh Baega. Singkat cerita, Linan pun menyusup ke markas Baega. Linan secara diam-diam berhasil menghabisi pasukan penjaga Baega, hingga akhirnya Linan pun berhasil menemui Baega. Lalu mereka berdua pun terlibat pertarungan. 난 이럴 줄 알았지. 보자고. 아는데 Linan begitu terkejut setelah melihat Baega yang tidak apa-apa setelah ditusuk samurainya, dan dia pun mengalami kesulitan melawan Baega. Akan tetapi akhirnya Linan pun berhasil menghabisi Baega. Setelah berhasil membunuh Baega, Linan pun kini diburu oleh anak buah Baega. Untungnya dia berhasil bersembunyi dari mereka. Akan tetapi ketika di tengah perjalanan, Linan kembali dihadang dan telah dikepung oleh para bandit. Awalnya Linan pun begitu kebingungan menghadapi mereka karena kondisinya yang belum sehat sepenuhnya. Namun dalam keyakinan Linan, orang tidak akan berdaya jika harus berhadapan dengan rasa takut. Maka dari itu Linan pun tanpa getara menghabisi mereka satu persatu hingga menimbulkan ketakutan di antara mereka. Meskipun telah berhasil mengalahkan begitu banyak bandit, akan tetapi Linan harus tersungkur karena sudah mencapai batasnya. Mengetahui Linan yang tak berdaya, Yibang pun mengatakan bahwa dia tidak mungkin memberikan Linan Ma Huangzhou karena dia sendiri belum pernah melihatnya. Setelah itu Yibang meminta anak buahnya untuk mengikat Linan, dan akhirnya Linan pun berhasil ditaklukkan Yibang. Singkat cerita, Linan pun kini diikat di markas Yibang. Di sana Linan juga dijaga oleh Dalgi. Lalu tiba-tiba datanglah bandit anak buah Yibang yang sebelumnya diminta untuk menginterogasi Chilbok. Dia kini ditugaskan Yibang untuk memotong tumit Linan. Pada saat akan memotong tumitnya, dia mengatakan bahwa dia terpaksa membunuh Chilbok karena tidak mau memberitahu perbuatan Linan yang telah membunuh Dolci. Mendengar hal tersebut, Linan pun sangat marah hingga akhirnya Linan menghabisi bandit tersebut dengan cara menggigit lehernya.
Dalgi yang melihatnya pun tidak menghentikannya dan justru membangkitkan nafsu bertarungnya. Maka dari itu Dalgi memberikan kunci ikatan Linan. Lalu dia mengajak Linan untuk berduel demi menentukan gelar pembunuh terhebat. Sambil menunggu Linan melepaskan tangannya, Dalgi dengan sombongnya mengatakan jika dia tidak pernah kalah sekali saja. Lalu setelah Linan berhasil melepaskan ikatannya, mereka pun kini bersiap untuk berduel. Sebelum itu Linan memperingatkan Dalgi bahwa pertarungan mereka tidak akan lama. Namun Dalgi kembali sombong dan mengatakan bahwa dia tidak akan kalah dan tidak tertarik dengan setelah kematian. Lalu Dalgi pun langsung melancarkan serangannya. Akan tetapi Linan hanya menangkis dan menghindari serangan Dalgi, dan hal tersebut membuat Dalgi semakin serius. Namun serangan Dalgi kali ini berhasil sedikit melukai Linan. Hal itu membuatnya kembali sombong dan berambisi untuk segera mengalahkan Linan. Akan tetapi justru dialah yang terbunuh. Setelah itu Linan ke tempat di mana Chilbok ditahan, dan betapa terkejutnya dia mengetahui Chilbok benar-benar sudah tak bernyawa. Kemudian Linan membawa Chilbok ke tempat Sion Hong. Sesampainya di sana, Sion Hong begitu bersedih mengetahui Chilbok sudah mati, dan karena itu Sion Hong pun meminta Linan untuk membunuh siapapun yang telah membunuh ataupun terlibat dengan kematian Chilbok. Dia memberikan Linan semua uang tabungannya yang dia gunakan untuk masa depan Chilbok, dan karena Chilbok telah tiada, dia menggunakannya untuk menyewa Linan agar membalaskan dendam kematian Chilbok. 하나도 남김없이 다 죽여줘. 우리 Pada pagi harinya, Yibang yang telah bersama Yawol si asasin wanita ingin melihat keadaan Linan. Akan tetapi yang dia dapatkan justru Dalgi yang telah terbunuh. Karena tak ingin mengecewakan Yawol, Yibang pun mengajak Yawol untuk berdiskusi di markasnya. Di sana Yibang meminta maaf kepada Yawol karena kecerobohan anak buahnya. Linan pun berhasil loloskan diri. Namun ternyata Yawol tidak marah dan dia yakin jika Linan akan kembali. Namun tiba-tiba Yibang mendapat laporan bahwa pasukan bandit menyerang mereka. Kemudian Yibang meminta bantuan Yawol untuk mengatasi masalah tersebut. Singkat cerita, para bandit sudah tiba di markas Yibang. Lalu mereka pun menunggu agar gerbang markas Yibang dibuka. Akan tetapi hingga malam bahkan mereka sampai kelelahan, tak terjadi pertempuran karena gerbang tak kunjung dibuka. Lalu tiba-tiba dari belakang Linan menghabisi para bandit. Sedangkan pasukan Yibang yang berada di dalam begitu kebingungan mendengar suara pertarungan di luar. Singkat cerita, Linan pun berhasil mengalahkan para bandit. Lalu ketika gerbang dibuka, pasukan Yibang begitu terkejut ketika para bandit sudah dihabisi oleh Linan. Akan tetapi Linan juga merasakan hampir mencapai batasnya. Dia lalu teringat ketika dinasihati oleh Chionbo. Siapa sangka ternyata Linan hanya menerima 1 koin saja dari Sion Hong untuk membunuh semua orang yang terlibat dengan kematian Chilbok. Lalu Linan memberitahu Chionbo bahwa dia tidak pernah menyerah dengan pekerjaannya. Setelah itu Linan meminum obat yang diberikan tabib sebelumnya. Kemudian dia pun bertarung melawan pasukan Yibang. Linan pun mampu mengalahkan begitu banyak pasukan Yibang. Lalu Yawol menyuruh anak buahnya untuk melawan Linan. Meskipun awalnya Linan begitu kesulitan, akhirnya dia pun berhasil membunuh mereka. Setelah itu Yawol turun tangan untuk menghadapi Linan. Dia menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi prajurit Yibang. Namun tetap saja Linan dengan mudahnya mengalahkan mereka. Siapa sangka ternyata Yawol juga bisa menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan mereka kembali. Lalu pasukan tersebut kembali menyerang Linan. Namun kali ini serangan mereka berhasil melukai, bahkan mereka juga mampu membuat Linan terdesak. Mengetahui jika prajurit Yawol yang terkena efek kekuatannya tidak bisa dikalahkan, dan pun memutuskan untuk langsung menyerang Yawol. Namun dengan kekuatannya lagi, Yawol pun langsung membuat Linan tergeletak. Dan karena Linan tak berdaya di hadapannya, Yawol pun langsung memasukkan pedangnya. Akan tetapi Linan akan berhasil bertahan dan justru menyerang balik dengan membunuh Yawol. Kini Yibang pun begitu ketakutan. Dia menggunakan semua kata hasutannya kepada para prajuritnya agar mau membunuh Linan. Akan tetapi mereka semua yang ketakutan hanya diam di dalam ketakutan mereka. Mengetahui hal tersebut, Yibang pun melarikan diri. Lalu saat Yibang akan keluar dari tempat tersebut, Yibang dihadang oleh Chionbo. Kemudian dia kembali melarikan diri dan kali ini dia langsung ditusuk oleh Sion Hong. 이래야 공평하지.
인하는 Sementara itu Linan menghadapi seluruh pasukan Yibang karena Linan memiliki prinsip tidak akan berhenti sebelum menyelesaikan tugasnya hingga tuntas. Jadi Linan pun membasmi semua yang terlibat dengan rencana pembunuhan Chilbok. Setelah kejadian tersebut, diketahui ternyata Yibang berhasil selamat, sedangkan Linan keadaannya semakin kritis. Kemudian ketika Cheonbo sedang bersantai, dia didatangi Yibang dan pasukannya. Lalu Yibang diberitahu Cheonbok jika Linan sedang dalam keadaan kritis. Maka dari itu Yibang pun langsung mendatangi tempat perawatan Linan. Singkat cerita, Yibang pun berhasil menemukan kediaman Linan. Akan tetapi pada saat dia membuka tempat Linan dirawat, dia hanya menemukan sebuah boneka. Lalu ketika dia menoleh ke belakang, ternyata Linan sudah menunggunya dalam keadaan sangat sehat. Kini Yibang pun merasa dibohongi oleh Cheonbo. Dan Linan pun berterima kasih karena telah mendatanginya sehingga dia tidak perlu repot-repot mencarinya. Lalu terungkaplah ternyata Cheonbo berhasil menemukan Ma Huangco di Gunung Jangrim. Maka dari itu Linan pun berhasil sembuh dari penyakitnya. Kemudian film pun ditutup dengan Linan yang membunuh Yibang dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari film The Assassin tahun 2023. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah milikilah prinsip yang kuat seperti Linan, yang tak pernah menyerah sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu saya Ari pamit undur diri. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa di video gua berikutnya cuy. Bye bye.